Yang terlarang bisa bilang sushi kayak cinta segitiga antara Kamala, Khadijah dan Nicholas. Proses lumayan panjang. Jadi Nicholas ini sebenarnya orang yang kerja di media. Kayak kalian semua. Dia kerja di media, dia seorang fotografer yang emang kerjanya tuh suka profile orang. Dia lagi jalan-jalan foto, tiba-tiba ketemu seorang wanita yang menangkap mata dia, yaitu Khadijah awalnya. Ya singkat cerita jalan-jalan Kamala muncul, aku nggak bisa kasih tahu terlalu banyak takutnya bocor, tapi cerita ini ya it's special. Bisa dibilang ini cerita pas proses syuting ini juga mengubah sesuatu yang besar dalam diri aku nggak mau terlalu bilang karena lumayan personal, tapi ya bersyukur dan ini berkat banget film ini buat aku personally. Ini apakah tentang tadi bilang beda agama, Brian? Lebih tepatnya sebenarnya Nicholas tuh nggak memeluk agama apa-apa. Oke. Awal dia bisa dibilang bukan ateis, dia percaya lebih agnostik orangnya. Dia percaya sesuatu yang namanya Tuhan, tapi tidak percaya dengan agama. Ya bisa bilang Western lah, dia seorang Indo tapi udah lama banget tinggal di luar. Bisa dibilang paling Indonesia cuma bentar doang. Dan akhirnya ketemu beberapa karakter di film ini, mau itu dari Khadijah, Kamala, yang mungkin akan mengubah perspektif dia atau tidak, kita bakal lihat di filmnya nanti. Mendalami peran sebagai seorang agnostik. Tantangannya sangat besar karena perbedaan cuaca seperti apa? Jujur mungkin untuk kalian terdengar agak lebay, tapi itu aku sebenarnya biasa dengan dingin. Tapi karena dingin di sana dingin angin, dinginnya nusuk banget, jadi bisa tiba-tiba suhu normalnya itu 7 derajat, pas angin berembus bisa sampai minus. Dan itu kan aku cerita harus udah lama tinggal di Belanda dan aku udah sok-sokan nggak mau pakai sarung tangan. Aku bilang nggak usah pakai sarung tangan, aku bisa kok. Ternyata selama naik sepeda dan selama adegan naik sepeda atau jalan-jalan, tangan aku bisa kayak gini lama banget karena dingin banget. Itu satu hal, mungkin juga dari sisi kamera karena angin berhembus sangat kencang. Jadi awan tuh suka tiba-tiba terang, tiba-tiba gelap. Dan aku selalu ingat sebelum take itu kita pasti selalu menggigil. Jadi mungkin kalau ada getaran suara atau apa antara kita pemain, karena emang cuacanya lumayan nggak terbiasa. Apalagi ada adegan yang bisa dilihat pas aku foto sama si Kamala, dia seorang orang seni, kita foto di tempat yang baik kicir-kicirnya, dan itu kalau bisa bilang kalau bisa kerok aku kerokan pulangnya tuh. Mengatasinya seperti apa mungkin? Cara mengatasinya pertama kita dikasih heatpack, tapi ya lama-kelamaan heatpack itu nggak ada rasanya. Dikasih botol isi air panas, tapi air panas itu cuman panas untuk semenit, terus harus diisi lagi, dibuang lagi, diisi lagi, dibuang lagi. Selalu minum hangat itu pastinya, dan kalau bisa berkumpul lebih dekat, kumpul lebih banyak, itu kayak deket-deketan, kasih jaket ekstra, itu kita cara mengatasi itu. Tapi ya pas take memang mau gimana pun cuacanya kita harus fokus ke scene-nya, dan scene itu membantu banget karena langsung bisa ngelupain semuanya. I'm focusing on the pemain, lawan pemain aku sama adegannya. Sempat kena badai nggak? Sempat kena badai. Tadi sempat Remy bilang ada badai-badai. Itu emang kayak badai aja di sana. Ada satu adegan di mana kita syuting udah anginnya lumayan banget, dan kita syuting di hampir 2 gedung gitu. Itu aku nggak bercanda, aku naik sepeda itu kedorong. Kamera tuh keangkat-angkat, kamera Alexa Mini, kamera film itu keangkat-angkat, nggak ada pakai poli-polian soalnya nggak bisa. Itu saking kencangnya angin di sana kayak gitu. Kena hipo nggak, Brian? Ngedrop itu mungkin badannya di sana? Alhamdulillah sih nggak, karena kita beli heat tech gitu, baju dalaman itu udah pas hari keberapa kita beli. Tapi ada beberapa kru yang nggak membayangkan dinginnya bakal kayak gitu, yang sampai kayak aku ingat banget orang Salman itu kayak pasti selalu juga aman sampai gemeteran semuanya. Dan syukurnya juga banyak kru di sana yang udah terbiasa ngajarin kita cara mengatasinya gimana ya gitu. Jadi kerokan nggak? Enggak. Brian, tadi ada kesulitan bahasa Belanda, Brian. Belajar bahasa Belanda sendiri gimana? Aku mungkin lumayan bersyukur karena acting coach, logat coach atau bahasa coach yang Belanda itu aku udah kenal namanya Derek. Sempat kerja bareng di Bumi Manusia, aku juga berbahasa Belanda di sana. Jadi logatnya, cara kayaknya semua tuh aku ngerti. Tapi di sini dialognya panjang-panjang. Nggak tahu kalau di film yang gimana. Jujur aku belum nonton juga. Panjang-panjang dan dimana ngobrol sama orang Belanda tok yang tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau aku gimana ya salah, mereka bakal kayak bingung juga aku ngomong apa. Dan ada beberapa adegan yang emang diharuskan improv bahasa Belanda. Jadi syukurnya di sana juga kita selalu disiapkan ada orang Belanda tapi Indonesia fasih banget, lebih lancar, baku banget, lebih lancar. Namanya siapa? Dan namanya. Dan
dia selalu ngebantu kayak dan aku mau ngomong ke waitersnya gini tambahan contohnya, dia bantuin ngasih tahu, jelasin waitersnya juga dia bakal ngomong kayak gini. Jadi timnya asik banget. Bu Hadra juga intinya dari kepala ya, kalau dari kepalanya asik semuanya jadi ikut. Brian tadi sempat bilang sebagai sosok yang tidak punya agama tapi kenal Tuhan. Apakah riset juga atau gimana tuh mendalami itu? Ya sempat riset, sempat menanya beberapa tempat, beberapa orang, cara pandang mereka semua tuh tentang itu kan, cara pandangnya beda-beda, alasannya beda-beda. Akhirnya aku pilih salah satu karena emang mungkin nggak pernah diajarkan aja dari kecil dan ditinggal sama wilayah yang seperti itu yang tidak terlalu, maksudnya kayak mungkin tempat media, tempat ini maksudnya kayak tempat aku kerja juga nggak terlalu mendukung juga tentang agama. Dan akhirnya aku memilih kayak oke, aku ambil sisi ini, aku jalanin ini, terus akhirnya jadilah Nicholas, satu layernya Nicholas, tapi sebenarnya layernya banyak banget. Gesternya ada ini nggak sih perbedaan? Lebih tepatnya kalau mungkin aku coba dikit kayak kalau ngomong lebih ditutup mulutnya, lebih ditelan lah bahasanya. Dan itu satu hal. Gestur, aku masukin tangan banyak ke kantong, itu bukan sebenarnya gestur, itu emang kedinginan. Bener-bener kedinginan karena ini hidung, apalagi aku gampang banget hidungku merah, aku inget banget harus touch berapa kali karena hidungku merah cepet banget. Hidung, mata, aku pakai soft lens kan di sana, aku minus 3,5, itu keringnya cepet banget. Jadi mungkin aku ngintipnya baik banget karena itu cepet banget keringnya soft lensnya. Dari sosok Niko apa yang dipelajari dari sosok nggak punya agama dengan lo yang punya agama pastinya kan? Alhamdulillah. Dari Nicholas aku belajar untuk see the bigger picture. Oke. Dia seorang fotografer yang mungkin awalnya mikir oke, aku cuma lihat ini apa yang aku foto, aku terima itu apa aja, adanya gitu. Dan akhirnya aku belajar dari dia kayak di belakang wajah itu, belakang momen itu ada ceritanya. Belajarlah, ngobrol lah, jangan terlalu saklek atau terlalu kritis tentang satu hal atau terlalu kayak A, banyak jawaban lain. Itu yang aku belajar dari Nicholas. Ini kan film religi, merubah cara pandang lu nggak tentang Yang itu aku bilang sangat mendapatkan- personal. ya artinya juga gimana kedekatan lu juga akhirnya merubah kedekatan lu lebih dekat dengan Tuhan atau bagaimana? Alhamdulillah ya. Bisa dibilang kayak gitu sih. Ada juga satu, mungkin di sana belum kelihatan, ada satu ustadz dari Indonesia juga sama dari Turki. Mereka sangat hangat. Aku ingat banget tuh, hangat banget. Sampai sekarang aku masih simpen peci yang diberikan sama dia, sama tasbih yang diberikan sama dia. Itu aku sampai sekarang masih pegang sih. Itu ya ngubah banget. Ya. Berarti bisa dibilang syuting itu juga ada mungkin pengalaman spiritual yang lu rasain juga nggak sih? Kayak mungkin belajar agama lebih dalam kan ada Ustadz Oki. Secara juga. tidak langsung ya. Sama Mbak Ustadz Oki aku nggak terlalu Mbak Oki aku nggak terlalu banyak dialog, tapi lebih kayak pas selang-seling kita ngobrol gitu segala. Awalnya mungkin aku tidak berasa, tapi pas udah balik ke Jakarta malah kayak ya, terus tiba-tiba ketemu pandemi juga, jadi kayak pas banget kita syuting ini, kita balik, kita transit di Doha, itu lockdown Belanda. Jadi kita telat 10 jam aja kita stuck di Belanda. Dan pas nyampe Jakarta ya jadilah yang 1, 2, 3, 4, 5. Berapa lama syuting di Belanda? Sebulan. Syutingnya sebulan di Belanda full syutingnya. Brian ini diperebutkan 2